Horasma dihita manginang, ruasni HKBP Jati Sampurna, Wesada Sahat Wesapulutolu, Suangsonima ruasni Huriata, HKBP Marsada Gunung Putri. Demikian juga anak-anak kami Sekolah Minggu, Remaja, dan NHKBP. Malam ini kita masuk ibadah pertanyaan WEK. Kita satukan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mulai, kita saat teduh sejenak. Saat teduh sejenak kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 161 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji, bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 487 ayat 1.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk epistel pada pertanyaan week malam ini, tertulis dalam 1 Tawaris 17 ayat 16 sampai 27. Kita akan baca secara responsoria. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini?" Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi ini seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan umat-Mu menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, Dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Kau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, "Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel." Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kepada-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 750 ayat 1. Jesus,
damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua, Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan pada pertanyaan kita malam hari ini, yang diambil dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8, demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan akan ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pertanyaan kita malam hari ini. Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas kita tahu tentang nats yang menjadi renungan untuk kita pada malam hari ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu, Amang dan Inang, kalau perumpamaan itu tujuannya adalah ada sesuatu pengajaran yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus dalam berkhotbah atau menyampaikan pesan-pesan kepada semua umat ada berbagai cara. Salah satu adalah dengan cara menyampaikan khotbahnya melalui perumpamaan. Jadi apa yang mau disampaikan oleh perumpamaan ini, kita mau ambil sesuatu makna. Tuhan Yesus mengambil suatu contoh seorang hakim yang tidak benar. Jadi tanda kutip dalam khotbah ini hakim yang tidak benar. Hakim itu mengatakan bahwa dia bukan karena takut kepada Allah atau takut kepada orang-orang yang lain, sebab dia tidak menakuti siapapun. Yang dia takuti adalah, kalau dalam bahasa Batak dikatakan, janda yang dia bela itu takutnya datang menjabak manggaromak dia. Jadi takut dimarahin sama ibu itu tadi. Biasalah kalau orang Batak memang kalau permintaannya tidak dituruti, teriak-teriaklah dan bagaimanalah. Itu sebenarnya yang paling dia takuti. Sehingga Tuhan Yesus mau mengambil suatu contoh, kita orang percaya akan dibenarkan Tuhan bukan karena Allah takut kepada kita, atau Tuhan itu sendiri memikirkan, mengatakan bahwa jangan sampai nanti semua manusia ini jadi korban begitu, bukan. Tapi kita benar-benar dibenarkan oleh Tuhan karena anugerahnya. Holan alani asini
roha. Demikianlah Allah juga. Kalau kita telah mendengarkan tadi Amang dan Inang dalam epistol kita tentang Daud. Bahwa dari sejak Allah memilih umatnya, Allah telah memberikan suatu janji dan janji itu pasti akan dia genapi. Janji Allah itu akan digenapi kepada umatnya, yaitu bahwa kita semua akan diselamatkan. Tetapi bagaimana apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan terjadi atas diri kita semua, maka kita dengarkanlah apa yang disampaikan khotbah kita pada Minggu Rogate atau Martangiang. Dan topik minggu kita adalah doa ucapan syukur. Supaya apa yang telah dinubuatkan atau yang telah dijanjikan kepada kita dapat terjadi dalam kehidupan umat percaya, maka kita harus datang kepada Tuhan, mendengarkan Dia, dan melakukan apa yang Dia kehendaki. Maka melalui nats ini kita diajari untuk berdoa agar dapat melakukan kehendak Allah dalam kehidupan. Bukan oleh kehendak manusia kita bertindak oleh karena satu dan lain hal atau berdasarkan tekanan kehidupan atau karena keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita jadi takut kepada Tuhan. Bukan karena itu. Kita takut dan melakukan kehendak Tuhan karena itu benar-benar adalah yang diinginkan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Maka kita juga mau melihat salah satu contoh dalam Alkitab, kita melihat tentang pada zaman perjanjian lama Elia dan Ahab. Di mana Elia naik ke puncak Gunung Karmel untuk berdoa dan hujan pun turun. Kita lihat dua sosok manusia, Elia dan Ahab, apa yang mereka lakukan. Elia itu datang bersujud kepada Tuhan 7 hari 7 malam lamanya. Dalam sujud kepada Tuhan. Dan dia selalu berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menurunkan hujan. Maka dari sini dapat kita lihat pengertian doa itu adalah berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan itu artinya doa itu adalah komunikasi orang percaya kepada Tuhan. Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat tadi dalam epistol yang telah kita baca, yaitu khotbah pada hari Minggu yang akan datang, tentang bagaimana Daud memahami hubungannya dengan Tuhan. Dia mengatakan bahwa saya mengetahui semua kehendak Tuhan kepada kehidupan saya, dan bahkan juga kepada bangsa Israel. Dan terakhir dalam epistol itu dia katakan, dan dia pahami tentang apa maksud Tuhan dalam kehidupannya. Dia mengatakan bahwa apa yang diberkati oleh Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. Dan demikian juga kita akan memahami, Amang dan Inang, saudara-saudara yang terkasih, bahwa kita dalam kehidupan kita harus selalu mencari Tuhan. Menghampiri tahta kasih karunia-Nya dengan keberanian. Kita boleh baca dalam Yesaya 55 ayat 6. Ibrani 4 ayat 16. Demikian kita harus selalu datang kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Elia datang ke Bukit Karmel untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan berjumpa dengan Sumangot Niopu. Berbeda itu ya, Amang dan Inang ya. Kalau kita pergi, ada teman-teman kita yang ke Dolok Simanuk-Manuk lah, yang ke Pusuk Buhit lah, dan dolok yang lain lah itu, mereka itu mau bertemu dengan yang mereka percayai. Tetapi Elia datang ke Bukit Karmel itu untuk bertemu dengan Tuhan. Dan itulah yang kita sembah sampai dengan saat ini. Dan kepada Dialah yang disembah Elia, yang disembah Daud, dan yang telah berjanji kepada Daud itu, kepada Dia jugalah kita, Dia jugalah Allah kita yang memelihara hidup kita sampai saat ini. Jadi ada alasan-alasan orang percaya untuk berdoa, karena Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa dan datang kepadanya. Apa yang dikatakan oleh 1 Tawarik 16 ayat 11 itu. Kalau kita menginginkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, mujizat terjadi, sesuatu hal yang luar biasa terjadi,
kita hanya mampu menyampaikannya kepada Tuhan dengan berdoa. Dan dalam berdoa ada yang harus kita persiapkan. Kita kuduskan hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan jangan menyombongkan diri. Kekuatan kita tidak sanggup untuk melawan semua yang terjadi dalam kehidupan kita, hanya Tuhan saja. Bahkan di luar jangkauan pemikiran kita, tanpa sepengetahuan kita, Allah itu memelihara kita. Bayangkan Amang dan Inang, kita hanya dikasih obat, kita hanya makan, tapi semua alat-alat yang ada dalam tubuh kita yang diciptakan Tuhan ini bekerja. Bahkan pada saat tidur sekalipun Tuhan itu bekerja. Ketika kita tidur, Allah di sana bekerja untuk membuat tubuh kita pulih kembali. Ido Amang do taminang, kita semua harus tahu kenapa Tuhan menciptakan siang dan malam. Siang itu diciptakan Tuhan supaya kita dapat beraktivitas. Malam itu diciptakan oleh Tuhan supaya kita dapat istirahat. Jadi kalau ada orang yang membolak-balikkan itu, siang tidur, malam bekerja, berarti kita sudah melawan kodrat Tuhan. Dan bahkan juga orang-orang yang punya kantor, siang-siang itu istirahat di rumah, tapi malam hari mereka bekerja, salah juga itu. Jangan dilawan kodrat dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan siang kamu bekerja dan malam kamu harus istirahat, lakukanlah itu supaya kita sehat. Doa kita itu juga harus sesuai dengan perbuatan. Jangan kita meminta sehat dan panjang umur kepada Tuhan, tapi kita tidak menjaga kesehatan kita sendiri. Kalau kita baca Amang dan Inang, dalam kesehatan, ilmu kesehatan sudah dikatakan bahwa istirahat jam 10 sampai jam 12, jam 12 sampai dengan jam 2, jam 2 sampai dengan jam 4. Ada peraturan-peraturan yang dilakukan kesehatan dan berdasarkan penelitian supaya kita panjang umur dan sehat. Kita lakukanlah itu dengan baik. Kita lakukanlah itu dengan penuh kesadaran supaya apa yang kita doakan untuk membuat sehat dan panjang umur itu kita mendapatkannya. Bukan karena kita takut dengan hal yang lain seperti hakim yang lalim itu, tetapi karena kita berdoa kepada Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan atas dasar perbuatan-perbuatan yang benar. Melakukan kehendak Tuhan karena kita memang harus diatur oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya dikatakan, pasahat madalamu tu Jehovah asa ibana paturehon. Jadi biarlah Tuhan yang pature hidup kita dalam keadaan masa-masa yang kita hadapi saat ini, Amang dan Inang. Coba dengan merenung, mengikuti, menjalani hari-hari kita, apakah kita sudah selalu berseru, berserah kepada Tuhan. Karena itu biarlah dalam kehidupan kita selalu bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan selalu mendengarkan firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami bahwa janji-Mu akan Engkau genapi. Janji keselamatan melalui kehadiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah kami terima dan kami imani. Biarlah apa yang telah Engkau berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Yesus Tuhanku di rumah Allah, asa
bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa yang di surga yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Kalau sampai dengan saat ini Tuhan, Kau memberi napas kehidupan bagi kami. Kami sangat bersyukur atas segala berkat yang kami terima, yang berkelimpahan yang Tuhan berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu HKBP Resort Jati Sampurna. Tuhan, kiranya Engkau datang melawat kami, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, dalam pergumulan kami bersama pada akhir-akhir ini, dalam situasi keadaan kehidupan yang sedang berjalan, yang masing-masing kami menghadapi dengan cara yang berbeda. Biarlah kami didewasakan oleh keadaan dan kejadian ini, dan kami semua semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan, dan kami semakin rindu bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu lah jalan kehidupan kami. Hanya melalui firman-Mu saja kami akan dikuatkan dan dibenarkan. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu hidup dalam hati kami. Dan biarlah kami para pendoa-pendoa ini juga melakukan kehendak Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan kami lakukan. Tuhan, biarlah kami senantiasa selalu berseru kepadamu dalam hidup kami ini. Karena satu tantangan hidup pun tak dapat kami selesaikan kalau bukan Tuhan yang ikut turut campur dalam kehidupan kami. Bekerjalah Engkau melalui Roh Kudus-Mu agar kami semakin kuat dan semakin merendahkan hati bahwa Tuhanlah benteng yang teguh, Tuhanlah perisai dan pertahanan kami. Kami berdoa Tuhan untuk panitia tahun sending yang dengan gigih Tuhan telah bersending melalui bantuan-bantuan yang disampaikan kepada jemaat-Mu yang saat ini terpengaruh kehidupan mereka dengan keadaan situasi yang terjadi di dunia ini. Biarlah Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan bantuan kepada teman-teman kami yang terimbas oleh karena kejadian-kejadian saat ini. Tuhan, biarlah kami boleh juga berempati kepada sesama kami, menolong mereka yang ada di sekitar kami. Jangan satu pun dari antara mereka menderita karena keadaan dan kejadian-kejadian belakangan ini. Biarlah Tuhan berkati panitia tahun sending dengan sukacita Tuhan untuk menolong mereka. Sebab di sanalah Injil kabar baik disampaikan kepada orang-orang yang sedang kekurangan dan yang sedang menderita oleh karena keadaan saat ini. Bapak yang baik, kami berdoa juga untuk pelayanan kami di tengah HKBP Jati Sampurna melalui live streaming atau melalui streaming khotbah dan juga acara pertangyangan dan acara minggu ini. Biarlah Tuhan berkati juga tim multimedia HKBP Jati Sampurna lebih luar biasa di mana mereka telah membaktikan diri mereka Tuhan untuk melayani Engkau melalui syuting video dan hal-hal lain yang boleh dan telah kami nikmati bersama. Sehingga Tuhan, Engkau melawat kami juga di rumah kami melalui video yang kami tonton. Kami berdoa juga untuk tim musik HKBP Jati Sampurna yang dengan sukacita dan para song leader juga Tuhan untuk ikut turut ambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah kami juga dapat melayani Engkau lebih luar biasa melalui setiap hal yang telah terjadi dalam video ini Tuhan. Biarlah nama-Mu yang kami puji dan nama-Mu semakin dimuliakan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk para medis, semua tenaga yang telah mereka berikan Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di negara kami ini. Tuhan yang akan memberkati mereka senantiasa. Dan aparat pemerintah juga Tuhan
polisi, TNI, yang juga 3 pilar Tuhan yang telah bekerja untuk melancarkan semua yang diupayakan oleh pemerintah kami. Mereka boleh bersinergi untuk mencapai tujuan yang baik, yaitu putusnya COVID ini Tuhan dari Indonesia dan dari lingkungan kami masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat HKBP Jati Sampurna yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang memberi kesembuhan. Yang sedang menderita oleh karena kehilangan pekerjaan, Tuhan yang melawat dan memberikan bagi mereka sukacita. Yang sedang bekerja, Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka lebih luar biasa lagi. Bapak yang baik, kami berdoa juga untuk semua peneliti-peneliti yang belum menemukan dan berupaya untuk menemukan bagaimana mengobati dan bahkan vaksin untuk COVID ini. Biarlah Tuhan yang memberkati pikiran mereka. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.